So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kembali lagi nih dengan saya Sania. Hari ini hari kedua kegiatan Inspira Bootcamp kita. Jadi gimana nih kabar teman-teman semuanya? Mungkin masih semangat nggak untuk hari kedua ini? Mungkin kalian bisa dibantu on cam juga. Boleh di unmute juga. Ya, alhamdulillah baik, Mbak Sania. Oke, oh ada Kak Asyifa itu ya. Thank you untuk reactionnya. Oke, jadi teman-teman untuk hari ini itu materi kita tentang structure and writing expression. Dan pemateri kita tuh masih sama kayak kemarin akan dibawakan oleh eh, Kak Al Hidayatul Rahmat. So, buat Kak Al Hidayatul dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Sania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang mungkin lagi rebahan gitu ya. Dengerin podcast jadinya. Karena sekarang sekarang gitu. Saya lihat orang-orang pada tidur tuh sambil dengerin podcast. Biasanya gitu langsung ketiduran ya. Nah, ini kalau ini ketiduran karena belajar, Masya Allah ya. Bagus banget itu. Ya, harapannya teman-teman bisa berpartisipasi aktif gitu ya. Kalau memungkinkan untuk on cam lebih baik karena ya kita juga perlu tahu ya, walaupun ini hanya sekedar kelas biasa dari organisasi, tapi kita juga harus tetap menjunjung tinggi yang namanya adab mencari ilmu gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa menghargai dengan menyalakan kamera gitu ya. Baik, ini saya mau lihat dulu. Ini kita ada, oke ada Kak Siti, Yanti. Ya. Gini dulu deh, teman-teman. Saya minta teman-teman tolong boleh ini dong, apa namanya rename nama teman-teman terus fakultas dan angkatan. Jadi misalnya Sania, fakultas aja FPSB angkatan 2022. Terus Siti Paryanti, FIAI angkatan 23. Terus ada Zahra, Raidatul, itu misalnya FTI angkatan 22. Jadi biar saya juga nanti tahu nih, oh teman-teman ternyata beragam gitu dari fakultas yang beragam. Ya, sambil saya share screen. Oke, terima kasih Kak Asyifa sudah rename dari FTI. Oh, keren, 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 keren. Oh, ada FTI juga nih, FTI ada dua nih, Rianti, FTI juga. Kak Asyifa juga ada. Oke, saya coba. Hmm, sebentar. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya mau review lagi kemarin, teman-teman. Harapannya nggak lupa ya. Nah, ini teman-teman kemarin tuh, saya cuma mau kasih lihat lagi tentang jenis-jenis soal dan juga sesi jumlah soal dan alokasi waktu untuk tes CPT. Kalau malam hari ini kita bahasnya structure and written expression. Jadi ini semacam grammar, itu 20 nomor, dia hanya multiple choice, jadi nggak lebih sulit daripada kemarin. Kalau kemarin tuh kita harus fill in the blank, jadi ada kosong isian, kita isi tuh apa yang kita dengarkan. Kayak gitu kemarin ya. Tapi kalau sekarang itu multiple choice, jadi ada A, B, C, D. Nah, dan waktunya cuma 15 menit dengan soal 20. Jadi satu soal tuh kurang dari 1 menit. Wah, gimana tuh cara kita bisa menjawab satu soal kurang dari 1 menit? Nanti kita akan belajar tips-tipsnya gitu ya. Saya mulai dulu nih, partisipan udah ganti semua belum? Oke, FPSB 2022. Oke, Kak Zahra, silakan di rename juga ya, fakultas mana angkatan berapa? 21, 20, 22. Oke. Kenapa saya nanyain fakultas? Biar fakultas dan apa dan angkatan biar saya tahu, oh teman-teman ternyata angkatan 20 atau angkatan 22 udah mempersiapkan dari sekarang. Bagus. Jadi padahal masih 2 tahun lagi, nggak apa. Itu sesuatu yang bagus gitu ya. Sebentar. Hmm, tadi oh ini. Oke, saya coba share screen. Nah, oke, ini harapannya teman-teman bisa kelihatan ya.
kalau kurang jelas atau bagaimana bisa um, apa namanya bisa kabarin di chat box aja. Oke, kita lihat dulu. Bisa coba. Oke, nanti saya dibantu moderator ya untuk accept yang baru join ya. Oke, kita mulai. Untuk unit 2, structure and written expression, di sini penjelasannya bahasa Indonesia. Jadi biar mempermudah teman-teman, itu dibagi jadi dua ya, ada part A dan juga part B. Di structure dan written expression itu beda. Oh, oke. Ternyata di sini teman-teman, structure itu 10 nomor soal ya. Dan written expression juga sama 10 nomor. Ya, kalau bisa baca, kenapa 10 kalimat? Oke. Kalau structure itu nanti kita akan lihat, saya kasih lihat dulu structure itu seperti apa sih. Kalau structure itu kayak grammar seperti biasa. Nah, ini contoh soal structure. Ini contoh soal structure. Nanti kita akan latihan juga. Jadi structure seperti ini ada isian kosong, kita harus pilih dari A, B, C, D. Kalau written expression, ini structure 10 nomor ya. Jadi nggak begitu banyak kok. Written expression itu 10 nomor juga seperti ini dia. Untuk soalnya dia apa namanya nih? Dia sudah dikasih full sentence seperti ini, tapi kita perlu cari mana kalimat atau kata yang salah. Jadi kita misalnya nebak A yang salah atau B yang salah, C yang salah. Jadi yang membedakan adalah kalau structure itu kita cari yang benar, kalau written expression kita cari yang salah. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke atas. Jadi saya minta tolong teman-teman untuk bantu ini ya. Oke, nanti teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, ini apa itu kata, frasa, klausa, ini hal-hal yang normatif, tapi teman-teman perlu pelajari biar paham masuk. Yang pertama, yang teman-teman harus lakukan adalah pahami dulu apa ini semuanya. Kemudian tenses semua, kalau teman-teman mau hafal bagus, dipelajari saja bagus, tidak dihafal juga tidak masalah. Gitu. Yang penting kita tahu, yang penting kita tahu, enggak yang apa namanya, enggak yang blank gitu ketika kita ditanyakan latihan ini. Oke, kita lanjut. Teman-teman bisa pelajari. Oke, kita materinya cuma 4 aja, 4 bagian. Sebenarnya ini bagian pertama A. Yang pertama adalah subject and verb agreement. Maksudnya apa sih? Satu kalimat itu harus ada satu subject plus satu verb. Ini yang paling utama. Saya selalu bilang ke teman-teman kalau belajar TOEFL atau CPT, this is the most important skill that we have to know. One sentence consists of one subject and one verb. Dan satu subject, satu verb. Terus gimana sih cara kita menjawab dengan cepat dan tepat? Semua tes itu biar lebih mudah kita tahu triknya. Nah, skill yang pertama adalah ini ya. Dari kemarin juga ada 2 skill ya, saya kasih tahu. Dan skill yang pertama adalah one subject identify, identifikasi bahasa saja ya. Identifikasi subject plus verb. Oke, ini yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia-nya adalah uh, abaikan. Abaikan preposition. Preposition. Okay. Preposition ini apa sih? On, in, at, since, when, sorry, jangan when. Since, jangan since dulu deh. Yang mudah-mudah aja. But, dan bla bla. Nah, kalau preposition ini ada 2 ya. Ada preposition of time, ada preposition of place. Jadi kalau place itu misalnya on, in, at. Kalau time itu before, during, before, during,
next, last, dan sebagainya. Itu preposition of time. Kalau in, on, at itu preposition of place, tempat. Nah, ini skill yang teman-teman harus pelajari banget. Identifikasi subject and verb, terus abaikan preposition ini. Oke, kita lihat dari contoh soal. Ini contoh nomor 1. Jadi kita harus identify apakah ada subject atau verb. Itu paling mudah. Di sini saya kasih contoh cepat dulu. Ini kita bisa lihat langsung ada verb. Berarti yang kita butuhkan adalah subject, missing subject. Gitu ya. Kemudian kalau seperti ini berarti kita langsung oke. Oh, saya per skill dulu ya. Maaf. Saya ulangi lagi. Tadi kita ulangi lagi ya caranya. Aduh, maaf. Jangan dari semua. Oke. Oke. Nah, ketika teman-teman lihat soal, langsung cari dulu subject verbnya. Ini udah ada verb, berarti missing subject. S-nya nggak ada subject. Oke. Kemudian yang kedua adalah abaikan preposition. Jadi kita ada kata for, abaikan, on, abaikan. Oke. What does it mean? It means we are not going to use them. Ya, kita nggak akan pakai mereka. Jadi ketika ada kayak gini, langsung kita fokus. Oke, subject verb. Langsung itu aja. Objek kita nggak penting. Ini langsung subject verb. Ini udah ada verbnya, berarti kita cari subjek. Langsung kita lihat di sini. Remember, abaikan preposition. So, whenever there is a preposition in the morning, itu skip, berarti bukan jawaban. Karena itu preposition of time di pagi hari. Yesterday is a preposition of time. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Tinggal jawabannya C dan D. Jawaban di sini adalah benar C. Kenapa bisa C? Sorry. Kenapa bisa C? Karena simpel lagi kita lihat subject verbnya. Verbnya pakai was, ya. Was itu pair-nya dengan singular, berarti dia harusnya traffic. Nggak boleh cars. Ini ada pakai has. Cars berarti banyak, kan? Plural. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah lihat ini 30 detik, bahkan nggak nyampe, terbiasa sangat mudah gitu ngerjainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Nanti bantu saya ya. Saya nanti akan tanya teman-teman juga untuk apa namanya? Untuk bantu baca beberapa soalnya gitu ya. Oke, sampai sini belum ada pertanyaan. Kita lanjut dulu ya. Okay, now we continue on the second example. Saya minta kemarin yang belum saya minta tolong itu ada pada Kak Nanang Kurnia FTI 2020. Oh, berarti udah persiapan nih ya. Coba Kak Nanang Kurnia ada nggak? Are you there? Boleh minta tolong nggak? Kurnia. Apakah ada di depan laptop atau HP? Kalau nggak saya minta tolong. Ada Noval Iqbal. Oke, ambil headset. Oke. Oke, boleh. Noval Iqbal dulu ya. Halo, Kak Noval Iqbal. Mas. Oke, boleh Eh, on cam nggak? Is it possible if you on cam? dan belum memungkinkan mas. Oke, siap. Dari fakultas mana, Iqbal? Saya dari elektro mas, teknik elektro. Oke, FTI berarti ya. Ya FTI STI. angkatan berapa? Saya 20. Angkatan 20. Oke, baik, berarti persiapan ya. Iya Nah, mas. saya minta tolong untuk dibaca ini dong, yang soal nomor 2 ini. Coba, silakan. Engineers blank 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 for work on the new space program. Oke, thank you. Nah, dari sini saya mau lihat dulu. Kita kasih kata sedikit. Oke, nanti kelihatan ininya di bawah. Oke, saya oke. Nah, kita mulai dari sini. Bisa tebak nggak jawabannya yang mana? Udah lihat tadi ya di bawah. Kalau di sini bisa tebak nggak subjeknya yang mana? Udah tahu belum? Tadi Kak Iqbal. Jadi skillnya adalah ini paling utama.
Kita identify subject verb. Subjek, Yang mana kira-kira subjeknya? subjeknya yang engineers itu, Mas. Oke, that's good. Terus ada verbnya nggak? Oh, sorry. Kita ulang lagi. Subjeknya ini ada preposition nggak yang kita bisa skip? Abaikan. Hmm, Ini. Yang ada kata ini kita skip. On, in, at, but, before, during, next, plus, dan masih banyak. Jadi ini ya, Kak Iqbal ya. For work on the new space program. Kita skip. Nah, jadi cara cepatnya gitu. Kita cari subject verb-nya, abaikan preposition. Ketika udah ada kayak gitu, berarti yang kita butuhkan di sini apa? Kak Iqbal. Subjek lagi atau verb? tinggal verbnya, Mas. Verb, that's great. Betul. Kita tinggal cari verbnya. Oke, thank you. Di sini bisa kita lihat ya. Necessary itu bukan verb. Hopefully juga sama. Ada ly ini bukan verb. Ya, dia hanya tambahan. Next month, apalagi next month ini masuk di preposition, masih tahu time. That's why the answer will be B. Walaupun kita nggak begitu paham. Sebenarnya kadang teman-teman, aduh, apa artinya nih? Ada preposition of time, ini juga membantu kita untuk skip, cari subjeknya aja, verbnya. Seperti itu. And then we got it. Are needed. Seperti itu. Oke. Jelas ya, Kak Iqbal ya, dan teman-teman semua. Oke, terima Jelas, kasih ya. Mas. Oke, siap. Thank you for helping me. Mas sudah bantu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Jadi untuk subjek, kurang lebih seperti itu ya, subjek verb. Saya pindah lagi contoh dua. Nah, kalau ini, kalau di sini, sorry, skill atau materi yang perlu teman-teman pahami di structure dan written expression itu sama. Jadi tadi saya bilang pahami dulu atau baca-baca dulu tenses itu apa sih, subjek ini pasangannya apa sih, verbnya, nah kayak gitu. Lebih ke itu saja. Terus setelah itu kita masuk ke identify subject verb, abaikan preposition. Nah, written expression juga sama kok. Ini saya mau kasih lihat contohnya ya. Kalau written expression ini masih latihan. Jadi kita latihan identify. Oh sorry, ini bukan written expression sih. Ini lebih ke latihan dulu. Ini lebih ke latihan. Jadi kita latihan untuk identify mana subjek, mana verb, dan kalimatnya apakah correct atau incorrect, C atau I, gitu ya. Correct atau incorrect, benar atau salah. Contoh nomor 1. I tell him the truth when he asks me the question. Nah, ini benar. Kenapa dia benar? Karena ada subjek I, ada verbnya tell, gitu ya. Terus ada lagi subjek he sama verbnya ask. Nah, di sini. Wah, kok tadi siapa? Saya bilangnya satu subjek, satu verb. Oke. Nanti kita akan belajar. Ada namanya uh, one sentence itu terdiri dari two clauses, dua klausa. Klausa itu apa? Nanti teman-teman baca di atas. Intinya adalah dia dipisahkan oleh yang namanya konektor. Nanti skill ketiga kita akan lihat konektor. Maksudnya konektor. Nah, kenapa kita harus lihat konektor? Kalau dia ada konektor berarti bisa dua subjek, dua verb. Atau satu subjek, dua verb. Atau ya satu subjek, dua verb, satu subjek. Gitu. Dua subjek, dua verb. Atau satu subjek, dua verb. Itu juga bisa ketika dia ada konektor. Nanti kita akan belajar. Itu skill ketiga, yaitu lihat konektor. Tapi kalau nggak ada konektor, ya berarti satu subjek, satu verb. Nah, tapi di sini kenapa dia I incorrect? Masih teman-teman bertanya-tanya kan? Kenapa dia I incorrect? Nah, kalau di sini masih yang basic, di sini salah karena apa? Dia bisa tebak? Di sini Kak salah karena saya coba hapus dulu. Biar kelihatan. Sania bisa nebak nggak? Di sini salah karena apa? Ini incorrect. Coba Sania bisa nebak nggak? Incorrect. Tapi
Ya, subject verbnya ada loh. Kenapa dia incorrect? Bisa nebak nggak? Oke, clue-nya adalah di verbnya. Oke, ini ya. Ini masih bingung. Oke, nih. Ada yang ganjil nggak? Tell sama ask. Nah, yang ganjil adalah tell ini present, ask ini past tense. Nah, jadi nggak bisa. Dalam satu kalimat, ada case khusus baru bisa. Tapi kalau dari TOEFL ataupun CPT itu dia kasihnya yang standar-standar aja. Jadi yang harus setara. Ya. Kalau ini tell, berarti ini he ask. Berarti dia pakainya harusnya ASKS, ask. Gitu ya, he ask. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman belajar lagi. Terus kalau di nomor 2, jadi ini konektor. Kalau ini tidak setara antara subjek dan verbnya. Nanti banyak seperti itu juga. Kita akan pelajari di selanjutnya. Yang kedua, ini ada that. That ini juga konektor. Ini lihat konektor. Nanti kita akan belajar konektor. Nah, di ini I understand sama that you were angry. Oke, ini yang pengecualian. Ya, ini yang pengecualian. Kalau yang di atas saya bilang tadi ini present terus ini past tense. Kalau ini present, ini past tense. Nah, kalau ini pengecualian karena konteksnya. Ini understand, ya, bukan understood, gitu ya. Nah, terus dia pakainya were. Kalau ini dia pengecualian, ada special case. Cara mudahnya gimana? Nomor 4. Coba terjemahkan dan cari feeling. Oke, ini skill yang keempat. Kenapa? Karena terkadang kita lebih enak ketika kita terjemahkan, biar dapat feelingnya. Jadi kalau nomor 2 ini kan, aku paham that you were angry. Aku paham tadi kamu marah. Gitu ya. Aku paham kok Sanya tadi kamu marah. Kenapa? Gitu. Nah nomor 1, kenapa dia salah? Logika berpikirnya ketika kita terjemahkan, aku memberitahu dia yang benernya gimana ketika dia nanya ke aku pertanyaan. Nah, kalau dikasih logika berpikir, itu logikanya adalah aku bilang ke dianya tadi, past tense. Jadi harusnya bisa ini I told him atau ini he asked. Jadi yang mana yang mau dirubah? Kalau misalnya ini I told, jadi past tense berarti konteksnya tadi kan, oh aku udah bilang ke dia yang sebenarnya ketika dia nanya ke aku pertanyaan. Jadi gitu, kita pakai logika berpikir bahasa Indonesia. Itu bisa kok, make sense. Gitu ya. Kita lihat lagi nomor 3. Nah ini nomor 3, ini konektornya di depan. Konektornya when, berarti ini double subject, double verb. Gitu ya. Ini kita lihat. He was, gitu ya, ada verb. Terus ini he goes. Bisa tebak nggak benar atau salah? Sania dulu deh. Benar atau salah? Correct or incorrect? Oke, jawabannya adalah incorrect. Ya, kenapa incorrect? Salah. Karena dia tidak setara. Tidak setaranya adalah he was terus goes. Ya, harusnya when he was a child, he always went to circus. Ya, walaupun dia mau bilang always, tapi ya always-nya dulu, ya kan? Yang kemarin-kemarin dia dulu sering pergi ke sirkus. Karena di sini bilang when he was a child. Jadi harus setara, ya. Tapi tetap sama kok. Kita identify subject verb. Nah, nomor 4 nih, coba lihat. Saya meminta tolong tadi Iqbal, FTI sudah. Nanang gimana? Sudah dapat headsetnya belum? Kak Nanang, FTI juga nih. Oh, udah dapat nih. Okay, so please help me to read the sentence. Terus kira-kira jawabannya mana? Apa? Correct atau incorrect? Coba dibaca dulu. Nomor berapa? Nomor 4. Last semester we read 7 book and wrote 5.
Oke, kira-kira Apa ya? Kayaknya incorrect juga. betul, incorrect. That's correct. Ya. Kenapa incorrect? Karena bisa nebak Read nggak? sama benar apa verbnya read Betul. sama Nah, itu simple kan? Nah, read ini. Ini nggak setara, gitu ya. Ini nggak setara. Nah, ini yang saya tadi bilang ya, ada yang nanti satu subjeknya aja he, reads, baru pakai wrote. Satu subjek, dua verb. Atau dua subjek, dua verb. Itu nanti kita baca. Tapi kalau yang ini, sederhananya dulu, betul ya. Ini incorrect. Thank you, Kak Nanang. Saya mau lihat dari FTI lagi. Rianti. Kebetulan di apa namanya screen saya ada Kak Rianti. Oke, boleh Kak Rianti dibaca dulu? Oh iya. Steve wakes up early every morning because he went to work early. Oke, kira-kira correct atau incorrect? Correct. Kak Rianti. Um, Masa sih correct? correct. Oke, masa sih? Oke. Ini Sani bisa nebak nggak? Correct atau incorrect? Incorrect karena Ya, wake up-nya harusnya woke up nggak? betul. Betul. Kalau ini karena dia mau bilang, ini di sini ada every morning. Kalau every morning ini berarti setiap pagi. Nah, ini wakes, berarti ini harusnya bukan when, tapi goes. Di sini yang salah. Ini yang harusnya he goes to work. Gitu ya. Because he goes to work early. Terus yang salahnya di when. Nah, ini dulu. Teman-teman ada pertanyaan tidak? Ya, any questions? Belum ada. Nanti teman-teman bisa ya pertanyaannya lewat chat box, nggak apa-apa. Saya juga akan lihat, dibantu teman-teman panitia juga. Oke, nanti teman-teman bisa latihan juga. Oke, nah ini contoh soalnya. Kita karena keterbatasan waktu, jadi kita dua saja ya, atau satu. Saya mau minta dari tadi. Oh, FYI belum nih. Ada Kak Siti Parianti. Halo Kak Siti, are you there? Oke, Iya, Kak. siap. Oke, sekarang coba kita lihat cara ngejawab kalau soalnya. Tadi kan kita baru latihan-latihan nih. Sekarang cara jawab kalau dia dalam bentuk soal. Soalnya nanti seperti ini nih. Gimana cara jawabnya? Coba nomor satu. Pertama, identify subject. Identifikasi subject verbnya ada tidak. Abaikan preposition, lihat konektor, terus coba diterjemahkan dan cari dulu. Kita lihat dulu subject verbnya ada nggak? Kak Santi, Kak Siti, sorry. Subject verbnya ada nggak Kak Siti? Eh, subjeknya United States, ya bukan, Oke, Kak? Oke, ingat ya, ketika ada preposition, ada kata in, on, at, by, from, segala macam itu, ini skip. Oke, ada kata itu kita skip. Itu karena preposition namanya. Itu preposition of place. Kan in the United States berarti tempat ya. Kita skip. Berarti ini bukan subject, bukan verb. Oke, berarti ulang lagi. Ada verbnya nggak? Tadi subject saya tanya. Sekarang verbnya ada nggak? Kasih itu. Do we have subject? Verb, sorry. From this sentence. Ada nggak verbnya? Kasih itu. Gak apa, nggak usah malu-malu ya. Jangan takut. Sania aja tak suruh nyoba deh. Walaupun salah nggak apa-apa. Oke. Okay. Verbnya ada? Hmm, hmm, Kira-kira yang mana? Verbnya? Masih responsibility. oke. Verbnya itu is ya. Nah, nggak apa-apa. Namanya juga mencoba. Ya. Kalau isnya verb, berarti yang missing adalah subject. Oke. Ketika subjeknya missing, terima kasih ya Kak Siti. Subjeknya missing, baru kita tinggal cari subjeknya. Ingat ada kata for, in, where, itu bukan. So, the answer will be D. Kayak gitu aja. Oke. Kenapa juga bisa B? Karena dia yang benar-benar subjek. Water treatment is bla bla bla. Tapi kita nggak terlalu butuh yang berikutnya ini kok. Kita lebih butuh ke subjek verbnya aja. Sama langsung nomor 2, cepat. Tadi, oke, sekarang Adit. Coba Adit sekarang agak lebih cepat gitu.
Bisa nggak kamu tebak? Subjek verbnya ada nggak? Eh, verbnya off, bukan Mas. Oke. Eh, verbnya off. Oke. Subjeknya ada nggak? Subjeknya gak ada atau Oke. repetition. Oke, saya bantu teman-teman ya. Subjek itu apa sih? Gitu ya. Oke, subjek itu ada 3. Jadi bisa a person, bisa a thing. Sorry, jangan thing dulu nanti bingung. A place atau a thing. Jadi gitu. Subjek itu adalah bisa orang, mau dia nama orang Santi, Al Hidayatul, Adit, Zahra, itu subjek. Atau dia pakainya he is, she, they, we, nah itu subjek. Place itu subjek nama tempat. Misalnya UII is one of the biggest campus in Yogyakarta. Jadi UII-nya itu adalah place. Tapi di depan ya, kalau ini dia pakainya in, jadi nggak bisa kita pakai sebagai subjek. And then third one will be thing. Thing itu sesuatu. Sesuatu itu bisa physically, bisa abstrak. Physically, bisa juga or abstrak. Abstrak itu contohnya education. Education itu nggak bisa lihat, tapi dia subjek. Education is important, ya kan? Kalau misalnya school is important, berarti dia physically. Sekolah itu penting. Nah, itu the thing. Ya, the thing ini bisa macam-macam ya. Gitu. Bisa physically, bisa abstrak. Sekarang verb itu apa sih? Gitu ya. Verb itu ada 2. Betul, kata kerja. Verb itu kata kerja. Kata kerjanya tapi ada 2 nih. Oke. Kalau secara simpelnya, verb itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah action, verb. Yang kedua itu to be namanya. Action verb itu sesuatu yang kita kerjakan. Drink, sleep, watching, apa lagi ya? Calling, running, apa lagi? Writing. Nah, itu adalah semua eating, riding, ya betul. Itu action verb, masuk verb. To be itu apa? To be itu is, am, are. I am a teacher, misalnya. I am a teacher, am-nya itu verb. Gitu ya. She is my junior, for example. She is the moderator. Berarti is-nya yang verb. Kalau saya bilang she are moderator, bener nggak? Salah ya, karena nggak. Karena she is. Gitu. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Ini bisa baca tadi ada kok di materinya. To be itu harus setara juga. Nggak mungkin she pasangannya am, she pasangannya are. Gitu. Teman-teman pelajari juga. Tapi secara simple, verb itu cuma ini. Action verb sama to be, subject itu juga cuma ini. Jadi kalau kata bilang tadi of itu kurang tepat ya, kalau of ya sebagai verb. Nah, Oh, sekarang berarti saya tanya Adit, subjeknya ada oh, nggak? berarti crop rotation sebagai subjek ya, Mam? That's correct. Oke, berarti Bagus. kurang verb. Bagus Berarti sekali. yang is one method ya. That's correct. Method. Betul sekali. Nah, gini. Setelah ini kita udah nggak usah terlalu dipingin. Kenapa yang lainnya salah, Adit? Kenapa kamu pingin deh? Karena tadi simpelnya kurang verb sih, Mas. Dan Betul. yang verb itu yang di. Betul sekali. Ya. Kalau yang kenapa A itu salah? Teman-teman lihat ada kata it. Nah, it ini udah subjek lagi padahal kita udah dapat subjek. Salah. Terus B ini one method, satu metode. Ini subjek. Nggak ada verbnya. A method. A method is a verb. A method itu subjek. Jadi subjek verb. Salah. Kita cuma cari verb doang, ya. Verbnya adalah is. One methodnya ini objek. Nah, itu kita nggak penting objeknya ada apa enggak. Yang penting adalah subjek. Nah, nanti kalau teman-teman udah terbiasa, cepat banget. Gitu ya. Oke, kita skip dulu ini ya. Kita akan lihat lagi. Saya coba ke ini dulu. Nah, kalau contoh soalnya seperti ini. Oh, ini dulu deh, saya tanya aja deh. Kurang dari 1 menit. Coba, nomor 3 bisa tebak, Kak. Lewat chat box. 345. 1 menit aja. Bisa nggak? 345. Boleh mau ikut. 345. Silakan. Sania juga ikut ya. 345. Tulis di kolom chat. 345. Yang mana yang benar jawabannya?
Saya kasih ini bantuan. Abaikan preposition. In, preposition. Mana lagi ya? Ini ya. Before, ini nggak dipakai. Oke. Tiga apa? Apa tiga bisa dulu Kak? Tiga apa? Paling penting subjek dan verb. Oke, tiga apa? Coba ya teman-teman ya. 1 menit aja. Ini kurang dari 30 detik lagi. Nomor 4 apa? Nomor 5 apa? Oh, 3D. Apa? D. 3D. Oke, nanti lihat ya. Kayaknya Kayaknya oke oke oke. 4 apa? Kayak bisa coba 4. 4D. Oke, 4D. Oke. 5. Oke. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, time is up. Oke ya, waktu habis. Silakan Ya, 5 bisa A. di apa namanya? Di share di kolom chat. Ayo Sania, benar nggak benar? Coba. Tadi di samping saya ini ada Robi, ya, Mas Robi tadi C ya, 3 Rob ya. Kamu tadi apa Rob? C. D. Ah, D. 3D sih. Oke, D 4. Apa tadi kamu D? 5 apa? Coba mau ganti apa? 5A. 5A. Oke, 5A. Oke, kita lihat ya. Oke, ini kalau Salah jawaban semua. Robin di samping saya. Teman-teman yang lain coba, Salah Sania semua itu. di chat box, biar teman-teman lain yang lain juga bisa lihat. Oke, CA. Oke. Oke, Rianti CA 434. Oke, coba San. Ini TOEFL ya. Apa? TOEFL kan. Iya, ini semi-semi tuh. Jadi memang CPT itu pertanyaannya tufu-tufu banget kok. Aku nggak pernah lihat TOEFL ya. Nanti belajar lewat HMFSD ya. Boleh. Oke, oleh 3C. Oke, oh 5B. Oke. Ini belum ada yang benar nomor 3. Nomor 3 belum ada yang benar. Coba dah. Nomor 3. Nomor 3 belum ada yang benar. Terjawab apa? Liga. Nomor 3, oke belum ada yang benar. Selesai. Ini nomor 3 nih. Kita cuma fokusnya di sini aja, subject verb-nya aja. Setelah itu udah kita skip, nggak terlalu penting. Oke, baru 2 nih teman-teman yang lain bingung nggak? Apa? Coba nggak? Oke, Noval Iqbal. Oke, oke, coba lihat lagi. Saya tunggu lagi nih teman-teman jawabannya. Jangan lama-lama, cepet 3 aja. aja A. Oke, nah benar. 3 adalah A. A. That's correct. Benar. Betul. A. Aku lihat kayak di Kanada ada adopted D. Betul. Ya. Oh, Ya kan? Kanada. Nah, jadi gini teman-teman. Kan ini kata kerja. Betul. D di belakang. Adopted, betul kata kerja. Nah, ini teman-teman lihat subject verb-nya ada nggak? The dollar as it's. Nah, ini nggak ada subject, nggak ada verb. Berarti dua-duanya missing. Kita cari subject dan verb. Adopted by Canada, ini verb. Ya, diadopsi oleh Kanada, verb. Kita butuh subjek juga. Siapa diadopsi? Iya. Kan nggak jelas ya kan? It was adopted by Canada. Ini bisa sih subject verb, tapi oke, skip dulu. The Canadian adoption of, ini subject. Opsinya tinggal A dan C. C tapi ini nggak make sense dengan soalnya. Kalau- Itu diadopsi oleh Kanada, the dollar, bla 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 bla. Enggak nyambung ya. Tapi Kanada mengadopsi dolar, bla bla bla, tahun sekian. Maksudnya seperti subject verb. Saya, ini C juga ada subject verbnya. It sama was adopted ini verb. Tapi kalau Tapi misalkan nggak nggak make sense. mungkin. Soalnya ada it was. Ya, ini tapi bukan salahnya bukan di it was, tapi Kalau aku lihat di situ. oh gitu ya. Tiap orang punya cara masing-masing, tapi bukan di situ ya. Oke, coba nomor 4. Kita lihat nomor 4 belum ada yang jawaban benar. Oh, ada tadi nomor 4. Nomor 4 yang benar. Oh, rata-rata benar kok. A. Kalau 4 kayaknya kelihatan ya. A yang benar. Aku D ya. Oh ya, kamu D. Kita lihat two major art museum and bla bla. Oke. Ini berarti yang nggak ada adalah subject verb. Jadi langsung kita add, salah. Add itu kan ini apa namanya preposition. There at, ada at-nya juga salah. Harvard University with its, ini subjek tapi nggak ada verb-nya. Jadi salah C. Jadi yang benar adalah Harvard University has, Harvard punya
dua major. Seperti itu. Dua jurusan art museum, yaitu The Folk and the Saddler. Seperti itu. 5, ada yang benar nggak? 5 belum ada juga yang benar. Oh, ada. Oh iya. 5, oh 5 dua orang benar nih. 5 yang benar adalah C. Finish. Ya, finish ya. Nah, kalau 5 ini yang lumayan sulit ya. Semuanya sama nih, finish nih. Cuman mana yang benar ya? Ini subject terus verb. Kalau di sini ini dia masuknya pakai logika berpikir diterjemahkan. Biasanya tuh pakai itu tuh tengah-tengah tuh kalau dari ed pak ing. Ya, betul. Bikin bingung ya. Ya kalau nggak ed ing. Nah, kalau Strauss ini Strauss bla bla bla. Nah, kita diterjemahkan aja. Strauss ini menulis 2 buku yang sudah dipublish sebelum ulang tahun dia yang ke-10. Itu past tense atau sekarang? Pas. Past tense, that's it. Jadi Karena jawabannya lama. C. Tuh, kalau past tense dia pakai finished. Iya. Kan bisa kalau pakai orang kan jadi she. Betul. Jadi yang paling mudah adalah di situ. Dia nggak mungkin finishing. Kalau finishing itu dia sekarang. Bener. Oh, benar. Betul, seperti itu. Nanti dipecah lagi. Ya. Ada pokok. Nah, betul, ada verb 1, verb 2, verb 3. Itu nanti itu teman-teman belajar lagi. Di sini ada kok. Saya share. Teman-teman belajar. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita pindah ke sini dulu, 1 nomor aja. Kalau itu skill yang lain. Yang paling susah adalah yang konektor. Nah, ini coba saya mau tanya lagi 1 orang. Asbati belum. Kak Asbati dan Efnifa. Asbati Bulkis. Iya, Mas. Oke, silakan Kak Asbati. Nah, kalau yang ini, written expression ini, kita cari yang salah. Lihat, kita pertama lihat adalah subject verb-nya, ada preposition abaikan, lihat konektor, dan coba diterjemahkan. Dan ingat ya, subject verb-nya harus setara. Kalau dia present, ya present, nggak boleh present terus verb, past tense, nggak boleh. Kita lihat di sini. Yang benar, yang salah yang mana? Nomor 11. Teman-teman yang lain sambil nunggu, siapa tadi? Maaf, panggilannya Bilkis ya. Bilkis apa siapa? Panggilannya Betty, Mas. Oh, Betty. Oke, lucu banget ya. Lucu namanya. Oke, Betty. Ya, silakan. Sambil nunggu Betty jawab, teman-teman boleh ketik di chat box juga. Kira-kira jawabannya apa? Kalau Betty kira-kira jawabannya apa nih? Yang kau itu nggak sih, Mas? Salah. Oke. Kalau Betty, kalau Robi Apa? ada nggak? Dia yang kalau dia salah. Ini kita lihat subjek verb sama kok. Lihat subjeknya sama verbnya setara nggak? Sania apa San? Robi belum nih, masih mikir. Teman-teman yang lain juga boleh Kayaknya sambil B mikir. kalau aku. Oke, Robi B. Kok saya resen? Sam. Sam itu ada beberapa. Oke, B. Oke, Sania B. Ada yang lain nggak? Mau coba? Yang benar adalah teta. Kayaknya ya. Kita cari yang salah ya. Di sini tuh kalau berdasarkan yang salah adalah C. Ya, kenapa C yang salah? Jadi di sini subjeknya adalah some cough medicines. Cough medicines adalah obat batuk. Medicinesnya banyak. Kalau banyak, verbnya nggak pakai s. Aku pikirnya karena apa yang si medicines ada is-nya. Kalau ada some kan. Ya, some cough medicines. Medicines itu berarti beberapa obat, apa namanya nih? Beberapa obat batuk. Contain harusnya nggak pakai s. Kalau dia pakai s, ini harusnya medicine aja, nggak pakai medicines. Medicine aja kan? Enggak, kalau di konteks ini yang salah adalah contents-nya. Oh. Ya. Kalau yang sini yang salah adalah contents-nya, karena di sini yang tidak digarisbawahi adalah some, dan some itu berarti beberapa, more than one. Kayak misalnya some people say bla 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 bla. Some students are from apa. Ya, biasanya kan kalau misalkan itu udah ada some tuh nggak usah pakai is saya bakal biasanya. Ya, tapi kalau di sini contains, ya. Kalau yang itu adalah itu pakai of, some of, itu baru nggak pakai s nggak apa-apa.
Oh, Ada some of-nya. Ya. Sekarang coba, oke. Seperti itu ya. Nanti coba di nomor 12 ini agak sulit. Saya mau ke hmm, ini. Saya mau ke nomor 13 dari Kak, satu lagi Kak Zara. Kak Zara belum ada. Halo Kak Zara Raudatul. FMIPA juga. Kak Zara, ada nggak? Oke, kira-kira nomor 13 yang salah yang mana? Bisa tebak nggak yang salah kira-kira yang mana? Coba Kak Zara. Sama ini subject verb juga kita lihat. Mana subjeknya, mana verbnya, setara, nggak setara. Yang lainnya kita skip. Contohnya of the library during the night. Ini sudah pasti benar. Bukan sudah pasti benar, 90% benar karena kalau seperti ini jarang mereka mau tanya. Kecuali ini or salah banget ya. Tapi ini pasti benar. Or, nah, jadi yang salah ada inches sama flooding. Kira-kira yang mana Kak Zara? Sorry, nomor 3 ya, sorry. Ini benar. Nah, jadi yang salah antara A atau B. Kira-kira yang mana Kak Zara? Bisa nebak? Yang A. Oke, that's correct. Yang A. Ya. Kenapa yang A? Karena ini subjeknya cuma satu orang, The Paseo del Rio. Ya. Runs ini harusnya runs pakai S. Sama seperti ini kalau dia plural ini nggak pakai S. Kalau ini yang pakai S. Oke. Contoh lagi nomor 14. The main attractions of the new restaurant are. Ini salah R-nya. Karena dia cuma bilang satu aja subjeknya. The main attraction. Hal yang menarik dari restoran itu, restoran cuma satu nih. Jadi pakainya is. Kalau ini soalnya salah. Kalau nomor 5 ini salah. Nah, sama nomor 12. Several inches. Nah, kalau ini agak sulit ya. Nomor 12 ini yang salah adalah B-nya. Harusnya flood. Nggak ada flooding. Kalau flooding itu is flooding. Tapi nggak ada kata flooding sih. Harusnya flood aja. Water flood. Banjir. Seperti itu teman-teman. Jadi, sorry. Kurang lebih seperti itu. Mana? Oke, cukup sulit ya. Nanti teman-teman latihan. Panitia bantu untuk share juga ya materinya. Ini teman-teman silakan dipelajari lagi. Ya, ini simpel aja latihan 3. Present progressive itu adalah yang tadi Mas Robi bilang pakai ing verb ing. Nah, ini namanya present progressive atau verb ing atau present continuous. I'm working. Di sini what are you drinking? Berarti sedang dilakukan. Nih, I was not listening. Di sini we enjoying ourselves. Are they playing? He is gardening all weekend. Oh, sorry, ini was ya, berarti was were. We were enjoying. Were they playing? Terus ini he was gardening. Nomor 5, dia bukan are tapi were. Jadi were you watching televisions all evening? Makanya gitu. Nanti teman-teman latihan lagi, ini juga sama. Ini udah lengkap latihannya, tensis-tensisnya. Dan teman-teman latihan. Ini saya mau skip aja. Oke, kita masuk yang kedua. Materi yang kedua. Ini yang cukup sulit, tapi kita rangkum sedemikian rupa biar mudah buat teman-teman pahami. Sama seperti yang tadi saya jelaskan, ini 4 skill yang paling utama teman-teman untuk hafal. Ya, skill itu kemampuan, maksudnya tips-tips gitu ya. Nah, yang membedakan ketika subjek dan verbnya ada 2 subjek 2 verb, itu dibedakan namanya connector. Ini yang sulit. Tapi kalau udah terbiasa cepat. Konektor tuh ada banyak banget. Nah, kalau di sini konektor yang paling sulit ada 3. Ada 3. Nanti teman-teman cari tahu clause ini apa sih?
Ya, secara singkatnya, konektor kita akan belajar 3 aja, yaitu adverb. Adverb itu kata keterangan. Nanti ada contohnya juga. Habis adverb, kata keterangan itu artinya noun. Ya, betul, noun, kata benda. Lalu ketiga adalah adjective. Wow, udah itu aja. Oke, saya jelaskan satu-satu pelan-pelan. Ini semua nih namanya konektor. Ini semua konektor. Jadi teman-teman perlu pahami aja 3 kuncinya. Adverb clause. Adverb clause itu ini. Yang paling mudah adverb. Teman-teman lihat dari tabel ini, hafalin, pahami, semuanya pasti mudah. Artinya apa konektornya? Mudahnya adalah pasti 2 subjek, pasti 2 verb. Pasti hukumnya. Mau dia konektor di depan atau di belakang, di tengah. Konektor itu penyambung ya. Sama kayak mak comblang, orang ketiga. Nah, itu dia. Konektor dia menyambungkan si A sama si B. Konektor. Penyambung atau mak comblang kalau saya biasa bilang. Misalnya ini, Teresa went inside because it was raining. Ini semuanya past tense ya. Past continuous. Teresa masuk ke dalam karena di luar sedang hujan. Subject verb, subject verb. Dipisahkan oleh konektor. Konektor bisa di depan? Bisa. Nanti dipisahkan oleh koma. Because it was raining, karena hujan, Teresa went inside. Kalimatnya sama, kalimatnya benar. Ya, seperti itu. Konektor di adverb itu ada apa? Banyak banget. Time nih. Semua time itu konektor adverb. Sama cause. Cause itu penyebab. Cause and effect. Contohnya di sini ada nggak ya? Oh ini. The meeting was cancelled because the teacher was sick. Setara ya. Was cancelled, was sick. Setara. Meetingnya cancel, berarti di cancelnya kemarin ya. Meetingnya cancel kemarin because teachernya was sick. Kemarin juga teachernya sakit. Nggak bisa dibilang sini the meeting was cancelled because the teacher is sick. Nggak bisa, nggak setara. Ya, itu teman-teman pelajari. Ini banyak banget. Oke, kita lihat dulu sini. Nah, satu contoh benar. If berarti konektor di tengah. It is impossible in subject verb. It is impossible to enter. Oh ya, sama satu lagi teman-teman. Ada skill yang perlu teman-teman uh, pahami. Kalau verb itu cara bedainnya gimana? Ketika ada kata to, setelah to itu bukan verb. Ini gerund namanya, saya lupa. Jadi setelah kata to itu bukan verb. Jangan bilang it is ini subjek terus enter kan enter masuk ya. Artinya verb bukan. Ketika ada kata to, setelah to itu bukan verb. Itu pengecoh. Ini to the academic. Kalau ini kan memang menuju ya. Tapi kalau setelah ini ada verb itu bukan verb. It is impossible bla 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 if you lack experience. Akan sangat sulit kalau bla 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 if kalau kamu sedikit experience. Nomor 2, kenapa salah? The commandant laughed. Oke, pas ya. Koma several soldiers left possible. Nah, ini salah karena tidak ada konektor. Harusnya konektornya di awal. Kenapa bisa konektornya di awal? Karena dia dipisahkan oleh koma. Kayak gitu. Harusnya coba the comment left strike bla 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 bla. Oh, di sini berarti konektornya harusnya because karena. Jadi karena komandannya ngasih perintah yang agak sulit, makanya banyak soldier yang keluar. Gitu. Bahasa Indonesia. Jadi kita coba terjemah. Karena banyak komandernya atau pimpinannya itu strict, dia ngasih order perintah, makanya banyak soldier atau prajurit yang keluar. Nomor 3, saya mau minta coba Sania deh. Kamu belum tadi sih. Coba nomor 3. Ada konektor nggak? Kita karena belajar konektor, jadi kita lihat konektor. Ada konektor nggak kira-kira? Apa? Unless, good, good. That's correct. Unless ini konektor. Unless itu kecuali ya. Oke. Subject verbnya ada nggak? San.
mana kira-kira? Nah, ini gimana tadi? Oh, latihan 11. Oke. Yang mana? Oke, kita coba lihat. Berarti kira-kira yang salahnya yang mana? Sorry. Ini masih, correct incorrect ya. Ya, no one admits to the academy. He or she the academy unless he Oke. Ini benar atau salah? Benar atau salah? Iya, benar atau salah? Benar atau salah, San? Ini salah ya. Kenapa incorrect? Karena harus ada 2 verb, 2 subjek. No one ini subjeknya. Tidak ada yang mengakui atau tidak ada yang mendaftar. Sini he or she, kecuali dia, the education requirement. Kecuali dia bisa aja, kecuali dia harus ada verb di sini. Apa ya cocok? Kecuali dia memenuhi syarat requirements-nya. Oh, fill, biasanya fill the requirements. Ini verbnya yang nggak ada. Subject verb, connector subject verb. Gitu ya. Nomor 4 juga sama. Nomor 4, dia konektornya di awal, while. Makanya dia pasti pakai koma. Ya, koma. Most students turn verb. Saya kasih garis 2. A few ask. While most students turn to sign, a few ask for an extension. Nah, ini benar ya. A few. Jadi, tapi beberapa. Kayak gitu. Ya. Nomor 5. Saya mau tanya lagi. Ke Adit, coba Adit. Adit, nomor 5 bisa, Adit? Coba, tebak. Konektor mana, Adit? Halo, Adit, are you there? Kita coba pindah dulu ke Naufal Iqbal. Halo, Kak Iqbal. Oke. Ya, Mas. Konektornya yang mana nih, Iqbal? Konektornya. Konektor tuh kayak penyambungnya di mana kira-kira? Bisa tebak? Tugo itu, Mas. Yang Tugo tunya itu, Mas. Oke. Terima kasih. Yang lebih cocok adalah wherever. Dimanapun. Oke, gitu ya, teman-teman. Terus, subject verbnya mana? I will take. Sini ada nggak? Need to go. Di sini need ya verbnya. Ingat ketika ada to, go, to ini enggak. Jadi I. Jadi sini benar atau salah, Sania? Salah ya. Correct. Kenapa dia salah? Karena nggak ada subjek lagi. Kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti di bawah teman-teman bisa latihan juga. Saya coba lihat. Oke, ini sama. Cuman ada beberapa case-case khusus. Nanti soalnya seperti ini ya. Soalnya juga sama kok seperti ini. Tinggal teman-teman tahu, oh kalau ini kan berarti, nah ketika tadi makanya saya bilang nomor 3 adalah lihat konektor. Kita lihat nomor soal seperti ini ya. Small sailboats can easily. Ini berarti, nih kalau kita lihat small sailboats can, ini verb, can easily capsize, ini verbnya. Lebih ke capsize ya. Oke. They are. Oke. Double subject, double verb. Berarti yang kita butuhkan konektor. Small sailboats can easily capsize, bla bla bla. Capsize. They are not handled carefully. Kira-kira apa jawabannya? If ya, harusnya nih ya. Small sailboats-nya ini bisa capsize itu kayak mudah ukurannya gitu, easily capsize
they are not handled well. Ini berarti ini artinya but they are not handled carefully. Can easily capsize, which if they are not. Oh ini but ya. Tapi mereka tidak. Small sailboats itu memang easily capsize, tapi they are not handled. Kenapa bisa but? Karena kan kontras ya. Ini sesuatu yang bisa, terus tidak bisa. They are not handled carefully. Gitu ya. Seperti itu. If they are not handled carefully. Oh, harusnya ini if sih. Saya yakin ini if. It's more be if. Ya. Jika tidak di-handle carefully. Nomor 2. Oke, kita lihat nomor 2. Nomor 2 itu bla bla bla. Ini bla 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 subject verb. Sorry, satu saja. Ini kita lihat ada lagi they are subject verb di koma baru parrots can live. Tapi subject verb berarti yang butuh adalah connector lagi. Kalau di sini jawaban yang benar adalah even though ya, meskipun. Meskipun they are tropical birds, tapi parrots itu can live in temperate or even cold climates. Walaupun parrots itu apa ya? Burung parrots. Oh, burung ini. Apa ya? Burung pelatuk. Iya, burung pelatuk ya. Saya lupa bahasa Indonesia. Iya, parrots. Parrots ya. Burung pelatuk. Gitu, parrots. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa latihan. Jangan hapus semua. Jadi seperti itu kok. Jadi konektor. Nah, yang mudah itu karena kalau adverb itu pasti 2 subjek, 2 verb. Terus yang susah yang mana sih? Ini yang susah. Noun dan juga noun kita lihat dulu. Contoh gambarnya ada ya. Oke, ada. Noun, masih mudah ternyata noun. Noun itu masih mudah. Subjeknya 2, verbnya 2. Tapi kalau dia konektor di depan, subjeknya cuma 1. Nah, ini yang sulit nih. What you did was wrong. Apa yang kamu lakukan itu salah. Verbnya 2. Ya. Kalau ini caranya lebih enak karena udah di tahap 3 lihat konektor, kita ke terjemahin. Apa yang kamu lakukan itu salah. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Which is what you did was wrong. Seperti itu. Contohnya sini nih, when the season starts is determined by the weather. Oh, harusnya ini ada koma ya. When the season starts is determined by the weather. Oh, sorry. Ini benar. Kapan ketika season start itu ditentukan oleh the weather. Ya. When the season start is determined by the weather. Nah, ini subjeknya 1, verbnya 2. Nah, jadi what you did was wrong. Ketika dia konektor di depan. When the season start is determined by the weather. Kapan season itu apa ya? Season winter, musim ya, musim. Kapan musim itu dimulai itu ditentukan oleh cuaca. Weather. Cuacanya dingin, itu udah musim winter. Nah, ketika dia di tengah, berarti dia the manual how the device should be built. Kalau seperti ini berarti subject verb, subject 2, verbnya 2. Ini agak sulit nih. Gitu ya. I know what you did. Berarti di sini harusnya the manual harus ada verbnya. Makanya ini correct. The manual bla 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 how the device should be built. Lalu di sini menurut saya paling cocok katanya adalah show. Shows. Gitu ya. Kenapa dia shows? Artinya manual book itu apa ya? Panduan. Nah, panduan ini menunjukkan shows how the device should be built. Jadi panduan ini menunjukkan gimana cara bangun atau rakit device itu. Nomor 3. Ini di Nah,
Ini ada kata if, berarti dia di sini. Nanti teman-teman terbiasa kok. Konektor itu apa aja ya? Dibaca. The schedule indicate. Nah, ini subject verb. The teams will be playing. Ini berarti correct. Kita nggak harus baca full, tapi sudah terbiasa misalnya ini correct. Gitu ya. Nah, ini tadi latihan 14. Nah, jadi kan ini bilangnya the schedule ini mengindikasikan jika teams will be playing bla bla bla. Itu kadang ada yang dia suka translate. Jadi saya bikinnya coba diterjemahkan dan cari feeling. Ada teman-teman yang dia tipikalnya nyari jawabannya itu dari translate. Nggak apa-apa. Ini verbnya, ini timnya, will be playing verb. Seterusnya juga sama. Sini couldn't be determined by the weather. Ini enggak, ini salah karena nggak ada konektor. Kenapa bisa salah? Harusnya kalau nih, karena di sini harus konektornya di depan. He refused to enter a play could not be. Oh di sini. Konektor harus di depan sini. To enter a play if apa misalnya if it couldn't be determined by the lawyer. Sini harusnya ada konektor. Determine verb. Ini harusnya ada konektor. Ada konektor di tengah. Terus talk about where should. Nah, where ini konektor. Konektor di tengah, berarti kiri kanan harus lengkap. Sedangkan ini kiri kanannya, ini verb doang. Harusnya ada subjek ini satu garis. Should, where should go for lunch. Di sini juga sama. Siapa gitu. Go-nya udah ada, tapi nggak ada. Misalnya, we talk about where we should go for lunch. Kita ngobrol di mana kita harus makan siang, gitu kan? Ini harus lengkap. Tuh, ya. Untuk yang kedua tadi. Ini namanya noun ya, noun clause. Contoh soalnya seperti apa sih? Contoh soalnya sama. Tapi juga untuk written expression sama juga, kita pakai konektor. Nih, ini juga pakai konektor. Nah, ini konektor semua nih. If, what, that. Berarti kita milih yang ada konektor. Scientists cannot agree on. Nah, ini juga konektor. Gitu it was. Nah, ini pakai konektor semua nih. Ini teman-teman lakukan. Gitu ya. Nah, yang terakhir nih. Namanya adjective clause. Ini kata sifat. Adjective clause, ini konektornya. Who, whom, which, that, where, when, whose. Ini teman-teman bisa baca. Oke, kalau yang ini yang paling sulit. Saya kasih di paling akhir. Yang paling sulit karena kenapa? Dia sedikit unik. Kalau yang paling simple, oke, dia konektor di tengah, subject verb lengkap, subject verb lengkap. I like the book which you recommended. Aku suka buku yang kamu rekomendasikan. Ditranslate enak ya feelingnya. Terus yang kedua nih, subjeknya dua tapi dipisahkan konektor. Kalau tadi noun, ketika di konektor di depan atau dipisahkan, itu subjeknya tetap satu. Ya, verbnya yang dua. Kalau ini, subjeknya tetap dua. Mau bagaimanapun caranya subjeknya dua, tapi verbnya juga dua. Kalau di atas tadi, ini noun, nah ini nih. Seperti ini. Dia adverbnya di tengah di awal dipisahkan oleh koma. Kalau yang ini tadi adjective, oh ini adverb nih, adverb masih satu noun. Sorry, my mistake. Ini noun. Kalau noun subjeknya cuma satu, verbnya yang dua. Kalau yang paling terakhir, yang paling susah adalah adjective. Subjeknya harus dua, verbnya juga harus dua, tapi dia di tengah-tengah. Ya. The book which you recommended was interesting. Buku yang kamu rekomendasikan itu sangat menarik. The woman is filling the glass that she put on the table. The glass that she put on the table contains milk. Nah, ini semuanya ini adjective. Subject verb dipisahkan konektor subject verb. Subjek di sini dipisahkan konektor subjek lagi baru verb lagi. The glass, misalnya ini apa ya? Bottle. The bottle that I bought
is Le Mineral. Botol yang aku beli adalah Le. Jadi the bottle that I bought, beli, is verb baru lagi, mineral, Le Mineral. Kayak gitu. Seperti itu. Ya, memang cukup sulit ya. Tapi nggak apa, namanya juga belajar. Kita sama-sama belajar. Jadi teman-teman mau belajar lebih lanjut, silakan bisa hubungin di HMI FPSB UI. Jadi siapa tahu di luar sesi ini bisa mempertemukan dengan saya, kita kelas yang lain juga boleh. Atau ternyata ada kelas lanjutan dari HMI FPSB. Mungkin itu dulu ya, biar tidak capek teman-teman. Tapi kurang lebih sama kok. Jadi intinya adalah 4 ini. Ya, intinya adalah 4 ini. Identifikasi subject verb, kemudian abaikan prepositions, mau time, mau place, itu pasti nggak kepake. Terus ketiga adalah lihat konektor. Kalau ada konektor berarti dia pakai yang tadi 3 tuh. Ada yang adverb, noun, or adjective. Lalu yang keempat terakhir, biasanya yang paling sering saya pakai juga sih. Saya sering bilang teman-teman juga, diterjemahkan dulu deh, coba dibaca bahasa Indonesia-nya. Enak nggak? Kalau nggak enak berarti ada yang salah. Kalau enak berarti benar. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf, waktunya memang karena terbatas. Semoga kita punya kesempatan di lain waktu. Biar nanti minta tolong dari HMI FSB ya. Bisa agendakan lagi lebih lama. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, terkait materi hari ini semoga teman-teman bisa paham dan akan membantu teman-teman ke depannya. Terus kalau mungkin kalian punya pertanyaan terkait materi ini, kalian mungkin bisa tanyakan atau kalian bisa chat di kolom komen juga kalau teman-teman punya pertanyaan. Iya teman-teman kalau mau bertanya boleh ya, silakan, nggak apa. Itu saya jelaskan sedikit-sedikit. Tapi tadi itu bagus tadi pertanyaan dari Adit ya, pemantik dari Adit, trigger dari Adit tadi. Jadi saya jelasin tuh subjek itu apa, verb itu apa. Itu bagus banget. Jadi kita biar tahu nih subjeknya yang mana, verbnya itu yang gimana. Gitu ya. Oke silakan kakak moderator. Iya, jadi mungkin kalau teman-teman nggak punya pertanyaan terkait materi hari ini, mungkin kita bisa tutup kali ya, teman-teman. Jadi, mungkin sebelum kita selesaikan, aku mau kirim link buat presensi, teman-teman. Jadi, kalian bisa isi sebelum mengakhiri meeting hari ini. Kalian mungkin bisa isi linknya. Kalian klik aja itu yang link yang udah dikirimin, kita bisa end Zoom-nya. Terus mungkin untuk besok kita pertemuan terakhir, teman-teman. Jadi untuk hari ini sekian dulu dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mam Yaya, terima kasih teman-teman Terima kasih. panitia.